Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zia Surya Pratama dengan NIM 2210511026 dari Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis digitalisasi transaksi keuangan daerah sebagai upaya transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan publik dalam mengambil studi kasus pemerintahan Kabupaten Tanah Datar. Next. Oke. Pertama itu ada pendahuluan. Nah, bisa kita pahami teman-teman, transformasi digital di sektor publik telah menjadi kebutuhan strategis dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Pemerintahan Indonesia melalui kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBI sebagai diatur dalam PP No. 95 tahun 2018 mendorong setiap pemerintah daerah untuk mengintegrasikan sistem keuangan berbasis digital. Tetapi masih banyak daerah yang berproses dalam transformasi digital, termasuk Kabupaten Tanah Datar di Sumatera Barat. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah memulai, tetapi pemerintahan Kabupaten Tanah Datar dia telah memulai digitalisasi transaksi melalui sistem elektronifikasi transaksi pemerintahan daerah ETPD dan SIPD keuangan untuk upaya menjalankan visi good government dan prinsip efisiensi birokrasi. Next. Ada beberapa poin tinjauan pustaka yang saya kemukakan, eh, saya dapatkan. Yang pertama itu ada digitalisasi keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan APBD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Sistem ini seperti SIPD, budgeting, dan e-audit menciptakan proses yang lebih efisien, cepat, dan minim kesalahan. Secara sederhana, digitalisasi keuangan daerah berarti mengubah sistem pengelolaan yang sebelumnya manual menjadi berbasis teknologi informasi agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya itu ada transparansi dan akuntabilitas keuangan, dan yang terakhir ada efisiensi pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari otomasi administrasi, percepatan alur kerja, pengurangan beban biaya manual, dan pemantauan anggaran secara real time. Next. Kita masuk dengan pembahasan gambaran umum implementasi digitalisasi keuangan Kabupaten Tanah Datar. Kita ketahui Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang sedang mengembangkan transformasi digital, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah. Berbagai aplikasi dan sistem digital sudah mulai digunakan dalam pengelolaan APBD, seperti sistem informasi pemerintahan daerah untuk perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan. Next. Ada rencana kerja perangkat daerah atau RKPD Kabupaten Tanah Datar. Kita ini itu diambil dari SIPD ya. Berdasarkan data ringkasan eh, rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Tanah Datar, struktur pendapatan daerah masih dominasi oleh pendapatan transfer daerah pemerintahan pusat dan provinsi. PAD asli daerah atau PAD memberikan kontribusi yang relatif lebih kecil dibandingkan transfer, yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih terbatas. SIPD berperan penting dalam memetakan sumber-sumber PAD secara rinci sehingga pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi peningkatan pendapatan melalui optimasi pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset daerah. Next. Selanjutnya itu ada pembahasan yang kedua itu ada elektronifikasi transaksi pemerintahan daerah ETPD melalui TP2D. Melalui TP2DD, pemerintahan Kabupaten Tanah Datar mendorong peralihan transaksi keuangan daerah dari sistem tunai menuju transaksi non-tunai. Elektronifikasi ini mencakup penerimaan daerah seperti pajak dan retribusi daerah, serta pengeluaran daerah seperti pembayaran belanja pemerintah kepada pihak ketiga. Penerapan sistem pembayaran digital antara lain melalui pemanfaatan kanal perbankan, QRIS, dan sistem pembayaran elektronik lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kecepatan transaksi keuangan daerah. Next. Selanjutnya itu ada transaksi non tunai menggunakan kanal perbankan dan QRIS.
Penerapan ini merupakan bagian penting dari upaya digitalisasi keuangan daerah di Kabupaten Tanah Datar. Kebijakan ini sejalan dengan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintahan daerah (ETPD) dan yang didorong melalui TP2D dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai serta meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Semisalnya ada suatu tempat wisata dan eh, para wisatawan tidak ada uang tunai, mereka bisa menggunakan dengan m-banking, virtual account, transfer antar bank, atau bisa menggunakan QRIS. Next. Selanjutnya itu ada sistem pajak dan retribusi daerah online. Sistem ini penting dari digitalisasi keuangan daerah yang bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan asli daerah. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, pemerintahan daerah mengalih proses pemungutan pajak dan retribusi yang sebelumnya bersifat manual menjadi berbasis digital, sehingga lebih mudah diakses, terintegrasi, dan diawasi. Pada pajak ke hotel, restoran, dan hiburan, penerapan sistem online memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak secara mandiri melalui aplikasi portal resmi pemerintahan daerah yang terhubung dengan sistem perbankan. Next. Selanjutnya itu ada dashboard monitoring pada BPKD untuk pelaksanaan anggaran. Instrumen digital yang berfungsi sebagai sarana pengendalian dan pengawasan pelaksanaan anggaran secara terintegrasi dan real time. Kehadiran dashboard ini menjadi bagian penting dari digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam memastikan bahwa pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanjaan daerah (APBD) berjalan sesuai dengan perencanaan, ketentuan regulasi, serta target kinerja yang telah ditetapkan. Melalui dashboard monitoring, BPKD dapat menampilkan berbagai informasi strategi terkait pelaksanaan anggaran, seperti realisasi pendapatan dan belanja, tingkat serapan anggaran per perangkat daerah, per jenis belanja maupun perprograman dan kegiatan. Data tersebut umumnya terintegrasi dengan sistem keuangan daerah seperti SPD, SIMDA, atau sistem informasi keuangan lainnya, sehingga informasi yang disajikan bersifat akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Next. Saya mengambil studi perbandingan yang ditemukan oleh Alia et al. Penelitian Balkis Sofiar Alia dan kawan-kawan, dia mengenai kota Medan. Mereka menemukan bahwa digitalisasi memberikan dampak signifikan terhadap transparansi anggaran, efisiensi transaksi, peningkatan PAD digital, pengurangan kebocoran, kualitas pelayanan publik. Nah, di kota Medan memiliki TP2DD yang sangat aktif integrasi kris pendapatan menggunakan audit internal approachment yang telah mature dan tingkat literasi digital aparatur tinggi. Next. Kesimpulannya adalah digitalisasi transaksi keuangan daerah merupakan langkah strategi dan dalam mewujudkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Kabupaten Tanah Datar telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong transformasi digital keuangan daerah melalui penerapan berbagai sistem berbasis elektronik seperti sistem informasi pemerintahan daerah, elektronifikasi transaksi pemerintahan daerah, melalui TP2DD, transaksi non tunai menggunakan kanal perbankan dan kiri seperti selanjutnya ada sistem pajak dan retribusi daerah online, serta dashboard monitoring pelaksanaan anggaran pada BPKD. Sedangkan hasil studi perbandingan dengan penelitian Balkis di Kota Medan menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan daerah memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan transparansi, efisiensi, dan kualitas pengelolaan keuangan publik. Meskipun tingkat implementasi dan kematangan sistem digital di Kabupaten Tanah Datar belum seoptimal Kota Medan, arah kebijakan dan apa yang dilakukan telah berada pada jalur yang tepat menunjukkan penguatan tata kelola keuangan daerah yang lebih modern dan berorientasi pada prinsip good government. Next. Oke, baik. Itu ada penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.